Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamul mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ulin Nuha MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam dan juga teman-teman yang sudah hadir pada perkuliahan siang hari ini secara offline yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita beberapa rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Semoga apa yang nanti kita belajarkan bisa memberikan kita beberapa ilmu yang barokah manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam marilah kita haturkan ke pangkuan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatnya, terutama syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang peran zakat dalam perekonomian. Sebelumnya kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Askanurul Anim 31 sebagai moderator, Dajeng Tahta Nafianti Ramadhani NIM 29 sebagai pemateri, Vivi Alaidia NIM 30 sebagai pemateri, Khairul Hidayat NIM 32 sebagai pemateri. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Semoga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, kepada para pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian zakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat untuk membayar sebagian dari kekayaan mereka kepada orang-orang yang membutuhkan. Peran zakat dalam perekonomian. Zakat merupakan salah satu dari 5 pilar utama dalam agama Islam yang meliputi aspek redistribusi kekayaan, pemberdayaan sosial, pengentasan kemiskinan, dan meningkatkan keadilan sosial. Selanjutnya ada peran penting zakat yang terdiri dari 5 aspek. Yang pertama ada distribusi kekayaan yang adil. Zakat membantu mengurangi ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan memastikan adanya keadilan sosial. Dalam sistem zakat, orang-orang kaya memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada orang-orang yang kurang beruntung atau miskin. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Yang kedua, pengentasan kemiskinan. Dengan adanya zakat, individu-individu yang berada dalam kesulitan keuangan menerima bantuan finansial yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, pendidikan, perawatan, kesehatan, dan lain-lain. Hal ini membantu mereka mengatasi kondisi miskin dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang ketiga ada stimulus ekonomi. Zakat berperan sebagai stimulus ekonomi dengan mendorong perputaran uang dan pertumbuhan ekonomi. Ketika zakat diberikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan, dana tersebut digunakan untuk membeli barang dan jasa. Ini menciptakan permintaan pasar dan mendorong aktivitas ekonomi. Selain itu, zakat juga mendorong filantropi dan memberikan insentif kepada masyarakat untuk berbagi kekayaan mereka, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang keempat, pemberdayaan umat. Zakat dapat digunakan untuk mendukung pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha kecil dan menengah. Hal ini membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan, dan memberikan kesempatan bagi individu untuk menjadi mandiri secara ekonomi. Yang kelima, ada keberkahan dan spiritualitas. Dalam Islam, membayar zakat dipandang sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyucikan harta benda. Dalam konteks perekonomian, zakat dapat membangun kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat, serta meningkatkan individu-individu kaya akan tanggung jawab mereka terhadap orang lain dan pentingnya berbagi kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Nah, materi selanjutnya yaitu efek multiplier zakat. Efek multiplier zakat mengacu pada dampak positif yang meluas dari distribusi zakat dalam perekonomian.
Konsep ini mirip dengan efek multiplier dalam teori ekonomi, di mana setiap unit pengeluaran menciptakan pendapatan baru yang kemudian digunakan kembali untuk pengeluaran, menciptakan siklus pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks zakat, efek multiplier menggambarkan bagaimana dana zakat yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan dapat berdampak lebih luas melalui perputaran uang dan peningkatan kegiatan ekonomi. Nah, mengenai efek multiplier zakat terdapat beberapa penjelasan lebih lanjut. Yang pertama yaitu ada penyuntikan dana dalam ekonomi. Nah, ketika zakat diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dana tersebut menjadi sumber pendapatan baru bagi mereka. Dana tersebut dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa, memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar hutang, atau digunakan untuk investasi dalam usaha kecil dan menengah. Dari ini menciptakan permintaan baru dalam perekonomian. Yang kedua, terdapat peningkatan konsumsi dan permintaan. Dana zakat yang diinjeksikan ke dalam ekonomi digunakan oleh penerima zakat untuk membeli barang dan jasa. Konsumsi ini memicu pertumbuhan permintaan di berbagai sektor ekonomi. Permintaan yang meningkat ini akan mendorong peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja, serta mendorong kegiatan ekonomi yang lebih luas. Yang ketiga, terdapat penciptaan lapangan kerja. Efek multiplier zakat juga terkait dengan penciptaan lapangan kerja baru. Ketika permintaan meningkat, perusahaan dan usaha akan menghadapi peningkatan pesanan dan kegiatan. Untuk memenuhi permintaan tersebut, perusahaan-perusahaan akan memperkerjakan lebih banyak tenaga kerja. Dengan demikian, zakat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan memberikan peluang kerja bagi mereka yang membutuhkan. Yang keempat, ada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Dampak positif dari efek multiplier zakat adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Ketika lebih banyak orang mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik, mereka memiliki daya beli yang lebih besar. Ini berkontribusi pada peningkatan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan umum dalam masyarakat. Yang kelima, ada peningkatan penerimaan pajak. Efek multiplier zakat juga dapat berdampak positif pada penerimaan pajak negara. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, penghasilan individu dan perusahaan meningkat, yang pada gilirannya meningkatkan penerimaan pajak negara. Yang keenam, ada keberlanjutan sosial dan kepedulian. Nah, salah satu tujuan utama zakat adalah membangun kesadaran sosial dan kepedulian terhadap sesama. Melalui pembayaran zakat, umat muslim diingatkan untuk mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan orang lain di atas kepentingan pribadi dalam jangka panjang. Ini dapat membentuk masyarakat yang lebih peduli dan saling membantu. Selanjutnya yaitu analisis pendapatan nasional dan konsumsi agregat dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam ini memandang pendapatan dan konsumsi sebagai bagian dari sistem ekonomi yang mencerminkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam analisis pendapatan nasional dan konsumsi dalam ekonomi Islam yang akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam analisis pendapatan nasional dan konsumsi dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada sumber pendapatan, yang kedua ada distribusi pendapatan, yang ketiga ada konsumsi yang bertanggung jawab, yang keempat ada konsumsi halal, dan yang terakhir ada dampak sosial. Aspek yang pertama yaitu sumber pendapatan. Pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber ini harus didasarkan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan praktik bisnis yang tidak etis. Kemudian aspek yang kedua yaitu distribusi pendapatan. Ekonomi Islam mendorong distribusi yang adil dan mengurangi ketimpangan sosial, mengurangi ketimpangan ekonomi. Dalam konteks ini, zakat menjadi instrumen utama untuk memastikan redistribusi kekayaan dan memperbaiki kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Kemudian konsumsi yang bertanggung jawab.
Pada aspek ini, konsumsi yang bertanggung jawab ditekankan untuk memastikan keberlanjutan dan ketidakborosan dalam penggunaan sumber daya. Prinsip syariah mendorong umat muslim untuk menghindari pemborosan, kesombongan, dan konsumsi yang berlebihan. Kemudian konsumsi halal. Konsumsi ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti aspek-aspek sebelumnya. Dan makanan atau barang yang dikonsumsi harus halal. Konsumsi makanan yang diharamkan seperti babi, alkohol, atau daging yang tidak disembelih secara benar harus dihindari. Prinsip ini juga berlaku untuk transaksi bisnis, di mana konsumen diharapkan untuk membeli dan menggunakan barang maupun jasa yang halal. Dan yang terakhir yaitu aspek dari dampak sosial. Pada aspek ini mempertimbangkan etika, kesejahteraan masyarakat, dan keseimbangan ekologi harus dipertimbangkan dalam pengambilan sebuah keputusan. Prinsip-prinsip ini mengarah pada perlindungan lingkungan, keberlanjutan, penghapusan kemiskinan, dan peran yang lebih luas dari kegiatan ekonomi dalam memajukan kesejahteraan umat masyarakat. Materi selanjutnya yaitu efek zakat terhadap investasi. Yang pertama, zakat dapat meningkatkan dana yang tersedia untuk investasi. Yang kedua, zakat dapat mendorong pengembangan usaha dan kewirausahaan. Yang ketiga, zakat dapat meningkatkan daya beli dan permintaan. Dan yang terakhir, zakat dapat meningkatkan kepercayaan dan stabilitas ekonomi. Baik, selanjutnya ada efek zakat terhadap investasi. Nah, efek zakat terhadap investasi ini dapat menimbulkan respon kepada masyarakat agar lebih tertarik untuk berinvestasi. Efek zakat ini sendiri terdapat menjadi 4 bagian. Di antaranya, yang pertama ada meningkatkan dana yang tersedia untuk berinvestasi. Dana zakat yang terkumpul dapat dikelola dengan baik demi menciptakan sumber daya signifikan yang dapat digunakan untuk berinvestasi. Dana zakat dapat dialokasikan untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah, membiayai proyek infrastruktur atau mendukung sektor ekonomi yang membutuhkan investasi. Yang kedua ada mendorong pengembangan usaha dan kewirausahaan. Zakat dapat digunakan untuk memberi modal awal, pelatihan, dan bimbingan kepada penerima zakat yang ingin memulai atau mengembangkan usaha. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi dan mengarungi ketergantungan pada bantuan sosial. Yang ketiga, ada peningkatan daya beli dan permintaan. Dengan memperbaiki kondisi ekonomi bagi penerima zakat, zakat dapat meningkatkan daya beli dan permintaan dalam perekonomian yang sebelumnya berada dalam kondisi yang sulit. Mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi lebih banyak barang dan jasa. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan sektor konsumsi dan meningkatkan permintaan yang pada gilirannya dapat mendorong investasi dalam produksi dan peningkatan kegiatan ekonomi. Yang keempat atau yang terakhir ada meningkatkan kepercayaan dan stabilitas ekonomi. Masyarakat yang melihat bahwa dana zakat tersebut digunakan dengan baik, mereka merasa lebih yakin dan lebih percaya terhadap sistem ekonomi. Kepercayaan inilah yang akan mendorong investor untuk berinvestasi dalam perekonomian yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan tanggung jawab sosial. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Terdapat kesimpulan pada materi kali ini, yaitu zakat merupakan salah satu dari 5 pilar utama dalam agama Islam dan merupakan kewajiban bagi umat muslim yang mampu secara finansial. Ada banyak sekali dampak positif dari pembayaran zakat bagi masyarakat. Melalui pengelolaan praktek zakat yang baik, dana yang terkumpul dapat menjadi sumber daya yang paling signifikan untuk memajukan investasi dalam perekonomian Islam. Selain itu, praktik zakat dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Akhirul kalam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.